Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang ilmu tauhid yang sudah kita bahas pada minggu yang kemarin dengan model diskusi. Semoga panjenengan semuanya masih mengingat apa materi yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu dan juga membaca doa menuntut ilmu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah rezeki padaku kefahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada materi pagi hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ilmu tauhid dan bagaimana kita harus memahami tauhid itu. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang kedudukan daripada ilmu tauhid. Kedudukan tauhid dalam Islam adalah sebagai asas, landasan yang mendasari sikap, gerak, dan pola pikir seorang muslim. Maksudnya, hendaknya seorang muslim itu ketika bertindak, berkata, beribadah, melakukan apapun itu dasarnya adalah ketauhidan. Sehingga kalau umpama tauhid sudah tertancap dalam dirinya, merasakan kalau Allah selalu melihatnya, merasakan seakan-akan dia melihat Allah, maka ketika dia akan melakukan suatu kesalahan pun pasti akan lebih ada rimnya dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah akidah yang universal, yang sangat menyeluruh, yaitu akidah yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang terkecil sekalipun. Jangan kita sangka kalau umpama hanya sekedar cara makan dan cara minum saja itu tidak ada unsur tauhidnya. Teman-teman, kalau umpama kita makan, kita minum, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu dan merasakan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki kekuasaan atas apa yang kita makan. Contoh umpama, tidak akan mungkin tiba-tiba nasi ada di piring kamu, piring kita ketika mau makan dan beserta lauk pauknya, kalau tidak ada unsur-unsur yang juga berperan membawakan hal-hal itu. Tidak mungkin tiba-tiba ada beras kalau nggak ada petani yang nanam gabah, kemudian menjadi benih, kemudian ditanam menjadi padi, sampai proses memanen. Dari memanen itu pun masih ada banyak proses lagi sampai masuk ke pabrik, kemudian dikemas, kemudian masuk ke toko. Setelah dari toko, kemudian ibu kita, orang tua kita membeli berasnya. Setelah memberi berasnya masuk ke rumah, harus dicuci, harus dimasak, dan kemudian baru nyampe ke piring kita. Dari rentetan proses yang begitu panjang, seharusnya kita juga mencampurkan unsur ketauhidan di situ, sehingga ketika kita mau makan, kita tidak langsung makan begitu saja. Ketika akan menyantap lauk ikan laut umpama, kita harus tahu ikan laut itu ingin menjadikan mulut kita enak, merasakan dagingnya, mereka harus rela mati dulu demi menyamankan selera makan kita. Itu kalau umpama kita tidak mengikutkan unsur ketauhidan juga dalam hal makanan, hal yang sepele ini, maka sia-sia saja seakan-akan makannya kita dan lain-lain yang kita kerjakan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, coba mulai sekarang diberi unsur ketauhidan dan unsur akidah di situ. Kemudian selanjutnya konsekuensinya adalah penyerahan atau islamisasi secara total, mulai dari kalbu, akal, pikiran, ucapan hingga amal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibat kalau umpama orang-orang kita sudah menancapkan ilmu tauhid dalam diri kita, sehingga perbuatan kita, akal kita, ucapan kita, amalnya itu semuanya hanya
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, semoga ini bisa dipahami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung chat WA ke Bapak Miftah Huda. Selanjutnya, Allah itu, kita akan bahas pada materi ini tentang Allah itu memiliki sifat al-alim atau maha mengetahui. Yang kedua tentang kaitannya ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Kemudian ada nanti sejarah ilmu tauhid, kedudukan ilmu tauhid di antara semua ilmu. Al-Quran adalah kitab tauhid. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan fokuskan pada dua pembahasan ini saja, yaitu tentang Allah Maha Alim dan juga ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah, serta nanti perbedaannya itu apa. Teman-teman sekalian, Allah itu Maha mengetahui. Allah memiliki sifat al-alim. Maksudnya al-alim itu Allah maha mengetahui, dan mengetahuinya Allah itu tidak sama dengan cara mengetahui kita sebagai makhluk. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu yang ada, seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-80, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maksudnya ilmu Allah itu tidak terbatas kepada apapun, karena ilmunya Allah itu tidak melalui observasi, tidak seperti kita. Karena ilmu Tuhan itu ilmunya yang menciptakan. Contoh mudah seperti ini teman-teman. Umpama kamu membangun satu gedung dan sampai menaruh emas 5 kilo di bagian tengah-tengah gedungnya, arah mana dan lain sebagainya. Ketika ada orang lain yang melihat bangunan jenengan, mereka tidak akan tahu emasnya di mana. Anda yang paling tahu tempat letaknya di mana. Kenapa? Karena Anda yang buat. Begitu juga ketika ada yang tanya besinya apa, beli di mana, semen yang dibuat semen apa, mereknya, berapa hari proses pembuatannya, dulu awal pembuatannya dari pojok mana dulu, Anda yang akan lebih tahu. Kenapa? Karena Anda yang membuat. Begitu juga alimnya Allah itu alim yang sangat menyeluruh. Kenapa? Karena semuanya Allah yang membuat, sehingga ilmu Allah itu tidak terbatas kepada apapun. Kenapa? Karena semua yang ada itu adalah ciptaan dari Allah, dan ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah kreatornya. Lanjut. Maka dari itu dalam surah Al-An'am ayat ke-59, saya bacakan artinya saja. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di antara, apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau disebut dengan Lauhil Mahfuz. Sehingga teman-teman, apapun yang terjadi dalam diri kita, detak jantung kita, pergerakan darah kita, bahkan daun-daun yang berguguran, semuanya itu Allah sudah tahu, dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan juga tahunya Allah itu bukan tahu melalui observasi. Kenapa? Karena Allah semuanya lah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, segala aktivitas lahir dan batin manusia diketahui oleh Allah. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-19. Yang ketiga, mengetahui yang lebih tersembunyi dari rahasia, bahkan yang telah dilupakan manusia pun Allah masih maha tahu. Allah tahu tentang itu. Dalam surat Toha ayat ke-7, jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sungguhnya Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ini sifat daripada Allah. Selanjutnya, mengetahui yang belum terjadi. Kenapa Allah bisa mengetahui yang belum terjadi? Karena
semua yang ada ini skenarionya itu sudah dicatatkan oleh Allah, sehingga ilmunya Allah itu meliputi apapun yang sudah terjadi dan apapun yang sedang terjadi dan juga apapun yang belum atau akan terjadi, itu Allah sudah tahu semua. Kenapa? Karena Allah yang buat skenarionya. Dalilnya dari surat Al-Hadid ayat 22. Selanjutnya teman-teman, yang kelima, pengetahuan semua makhluk bersumber dari pengetahuan Allah. Ini sangat jelas sekali. Kenapa pengetahuan makhluk itu bisa bersumber dari pengetahuan Allah? Karena gini, dari semua yang telah diciptakan oleh Allah, kemudian seluruh makhluk yang diberi akal atau manusia yang diberi akal dan makhluk-makhluk yang lain, itu mereka belajar dari ciptaan-ciptaan Allah yang padahal semua ciptaan itu sudah diketahui ilmunya oleh Allah, sehingga apapun yang kita ketahui itu sebenarnya sumbernya juga dari Allah. Kita tahu tentang astronomi, kita tahu tentang oseanologi, kita tahu tentang botani, kita tahu tentang embriologi. Itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang melalui observasi. Harus ada penelitian terlebih dahulu. Berbeda dengan Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah tahu ilmunya, Allah tahu di mana kelebihan dan kekurangannya, kemudian manusia melakukan observasi kepada hal tersebut, sehingga ilmu kita, pengetahuan semua makhluk itu bersumber dari pengetahuan Allah. Karena kita nggak akan mungkin tahu ilmunya kalau Allah tidak menciptakan hal itu. Semoga bisa difahami. Kemudian ini ada beberapa hal yang membedakan antara ilmu manusia dan ilmu Allah, meskipun tadi sudah kita jelaskan sedikit demi sedikit. Silahkan di pause terlebih dahulu, bisa dibaca. Terima kasih. Yang pertama, dalam hal objek, sasaran daripada ilmu itu, Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia tidak akan mungkin dapat mendekati pengetahuan Allah. Maksudnya bagaimana, Pak? Ilmu Allah itu dengan kalimat-kalimat yang telah saya utarakan di awal tadi, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan manusia tidak akan mungkin bisa menguasai segala sesuatu itu, sehingga ilmu kita tidak akan mungkin bisa menyamai ilmu Allah. Bahkan sering sekali diucapkan ilmu manusia itu bagaikan setitik air yang ada di samudra. Samudra itu ibaratnya ilmunya Allah, sedangkan setitik air itu ibarat ilmu kita, sehingga kita tidak akan mungkin bisa menyaingi ilmu Allah. Selanjutnya teman-teman, yang kedua, kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu Allah. Ini jelas sekali sudah. Kita tahu hanya seberapa saja, tidak akan mungkin kita tahu menyeluruh secara detail keseluruhan. Terkadang apa yang kita ketahui hari ini pun besok bisa salah, gitu loh. Dan terkadang kita paham dan yakin dengan suatu hari ini, besok ternyata keyakinan itu bisa berubah. Itu sifat daripada ilmu manusia, berbeda dengan ilmu Allah. Yang ketiga, ilmu Allah bukanlah hasil dari sesuatu, tapi sesuatu itulah yang merupakan hasil dari ilmunya. Ilmu manusia dihasilkan dari adanya sesuatu. Ini harus dijelaskan teman-teman. Contoh, kamu tahu tentang ilmu embriologi, tentang dalam masa sekian hari nanti bakal bayi atau anak dalam kandungan akan seperti ini, kemudian lahir pada bulan ini, beberapa bulan kemudian, lalu dia akan membentuk jaringan lagi menjadi makhluk seperti ini, umpama. Itu kan kita tahu karena ada objeknya, oke kan? Andai Allah tidak menciptakan bayi,
tidak menciptakan bakal bayi, kita tidak akan mungkin tahu tentang keilmuan itu. Contoh, kita mengetahui tentang astronomi, kalau tidak ada ruang angkasa kita tidak akan mungkin tahu apa itu astronomi, iya kan? Adanya ilmu botani dan lain-lain, kalau kita nggak tahu tumbuhan, Allah tidak menciptakan tumbuhan, kita nggak akan mungkin tahu tentang tumbuhan. Umpama kita hidup di Mars yang nggak ada tumbuhan sama sekali, ya sudah, kita nggak akan mungkin tahu apa itu tumbuhan. Kemudian yang keempat, ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahuinya. Tidak ada kebetulan di sisi Allah, karena pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi dan saat kejadiannya sama saja di sisi Allah. Ilmu Allah tidak berubah, teman-teman. Kenapa tidak berubah? Karena Allah sudah tahu ini akan terjadi, ini sudah terjadi, ini sekarang sedang terjadi. Itu Allah sudah tahu semuanya mulai sejak dulu. Kenapa? Karena Allah yang membuat, sehingga tidak akan mungkin ada perubahan dari ilmu Allah. Berbeda dengan ilmu kita. Contoh umpama, sekarang kita tahu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan itu terpisah. Kalau orang-orang dulu tahunya semua itu menjadi satu pulau. Kalau kita mempelajari ilmu sejarah tentang pergerakan, ilmu geografi tentang pergerakan lempeng, begitu juga dulu antara Jawa dan Sumatera ada gunung yang sangat besar, umpama namanya Gunung Krakatau, tapi sudah meletus dan juga tinggal anaknya saja. Nah, ini kita juga tidak mengetahui tentang hal itu kalau kita tidak tahu, tidak melihat, gitu loh. Sehingga semua perubahan-perubahan itu Allah sudah tahu sejak lama, dan akan menjadi seperti apapun Allah tahu, dan sekarang seperti apa Allah tahu. Sedangkan kalau ilmu kita perlu observasi dan perlu penalaran, perlu melihat secara langsung realitanya, baru itu bisa menjadi ilmu. Kalau tidak seperti itu, hanya dugaan-dugaan, hipotesis belaka. Berbeda dengan ilmu Allah, sangat kompleks sekali. Oke teman-teman, selanjutnya yang kelima, Allah mengetahui tanpa alat, sedangkan ilmu manusia diraih dengan panca indera, akal, hati yang didahului oleh ketidaktahuan. Contoh umpama, ada makanan yang seakan-akan menggairahkan disuguhkan di depan Anda. Terus kemudian saya bilang, makanan ini enak loh. Kamu apa? Langsung percaya? Bisa percaya, bisa tidak. Cara kamu percaya bagaimana? Cicipi dulu menggunakan panca indera. Oh, ternyata bener Pak, enak. Itu baru kamu tahu ilmunya kalau makanan yang saya suguhkan itu enak. Akan tetapi kalau belum kamu cicipi, sampai tidak memiliki hak untuk mengatakan makanan itu enak atau tidak, terlalu asin atau terlalu manis, atau mungkin bahkan pahit. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita belum jadi observer untuk makanan itu. Berbeda dengan ilmu Allah. Kita kan kalau mengetahui harus melihat dulu, harus mendengarkan dulu, harus membaca dulu, harus merasakan dulu. Kalau Allah tanpa hal-hal seperti itu, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang keenam teman-teman, ilmu Allah itu kekal, tidak hilang dan tidak akan dilupakan. Kenapa? Karena Allah sekali-kali pun tidak akan pernah lupa, sehingga ilmu Allah itu kekal. Orang yang hidup pada masa Nabi Adam Allah tahu, orang yang hidup pada masa hari ini Allah tahu. Kenapa? Karena semua yang menciptakan Allah. Saya ulangi lagi, tahunya Allah itu karena Allah Maha Pencipta, tidak seperti kita. Tahunya kita karena ada objek dan kita meneliti, kemudian kita mengetahui. Bedanya di situ.
sehingga ilmu Allah itu akan kekal karena Allah yang menciptakan, sedangkan ilmu kita mungkin sekali tidak kekal. Kenapa? Karena ilmu kita itu melalui observasi dengan menggunakan alat-alat yang seperti itu yang telah kita bahas tadi, sehingga sangat jauh sekali antara perbedaan ilmu Tuhan dengan ilmu makhluk. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Mohon nanti kerjakan tugas-tugas yang kami berikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan langsung WA ke nomor saya Akhirul Kalam. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.